Get down on your knees, Grandpa! Thank you, Halo Kobata Mamania, apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua sehat selalu dan mendapatkan rezeki melimpah di hari ini. Oke, kembali lagi bersama saya Tama. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sisu, di mana film ini disutradarai oleh Jalmali Helender dan dibintangi oleh Jorma Tomila. Film ini menceritakan tentang peperangan antara Jerman dan Uni Soviet, di mana pada akhir tahun 1944, Finlandia membuat perjanjian dengan Uni Soviet bahwa agresi di antara mereka akan berhenti jika mereka menyingkirkan bekas sekutu Jerman dari Finlandia, di mana cerita akan berfokus pada seorang veteran perang Finlandia, di mana veteran ini telah pensiun dan memutuskan untuk menjadi seorang penambang emas karena ia sudah bosan berada di medan peperangan. Pada satu ketika ia mendapatkan banyak emas, kemudian ia ingin membawanya ke kota. Akan tetapi masalah pun muncul karena ia berpapasan dengan tentara Nazi di jalan. Dan langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan suasana hutan belantara Lapland, Finlandia, di mana di sana terlihat seorang kakek tua yang sedang mendulang emas yang ditemani anjing kesayangannya. Kakek ini bernama Atami Korpi, seorang pensiunan tentara Finlandia yang paling ditakuti karena kebrutalannya. Atami memutuskan berhenti berperang karena ia sudah bosan berada di medan perang dan memutuskan untuk menjadi seorang penambang emas, di mana di akhir Perang Dunia Kedua emas akan menjadi harta yang sangat berharga. Oleh sebab itu Atami terus mencari emas dan pada akhirnya ia menemukan secercah harapan, di mana di sungai tersebut terdapat sebiji emas dan Atami merasa senang. Kemudian keesokan harinya Atami menggali di sekitar sungai tersebut, berharap terdapat emas yang banyak di sana. Hari demi hari ia lalui dengan ditemani dentuman bom yang masih terdengar dari kejauhan, yang menandakan perang masih berlangsung. Akan tetapi Atami tidak peduli dan terus menggali tanah untuk mencari emas. Dan pada akhirnya ia menemukan sebongkah emas yang sangat banyak. Atami yang mendapatkan emas tersebut pun memandangi emas yang ia dapat. Atami merasa senang karena ia tidak percaya akan hal yang ia dapat. Setelah ia mengumpulkan emas yang ia dapat, Atami membersihkan dirinya dan akan segera membawa emas itu ke kota untuk dijadikan tabungan masa depannya. Terlihat Atami memiliki banyak luka yang menandakan ia memang benar-benar veteran perang yang bukan kaleng-kaleng. Setelah ia selesai membersihkan badannya, ia pun bersiap dengan kudanya dan anjing kesayangannya menuju kota. Di tengah perjalanan, Atami bertemu dengan tentara Nazi yang akan kembali ke Jerman karena mereka berhasil dipukul mundur oleh tentara Finlandia. Para tentara Nazi tersebut memandangi Atami dan mentertawakannya. Namun Atami tidak menghiraukan para tentara Nazi tersebut. Akan tetapi Atami hanya memandangi komandan tentara Nazi tersebut yang bernama Kapten Bruno Heldorf. Kemudian di sana terlihat salah satu prajurit yang bernama Wolf turun dari truk dan mencoba membidik Atami, akan tetapi dihalangi oleh Kapten Bruno. Dan Kapten Bruno mengatakan biarkan ia pergi dan mati dalam perjalanan. Karena Kapten Bruno percaya akan anak buahnya yang di belakang akan menghabisi Atami. Kapten Bruno kemudian menyuruh prajuritnya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan Atami yang merasa tidak terancam pun melanjutkan perjalanannya. He's riding to his death anyway. Dalam perjalanan, Atami menemukan beberapa tentara Finlandia yang tergantung pada tiang-tiang listrik di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, Atami kembali bertemu dengan tentara Nazi yang sedang beristirahat. Di sana Atami dihadang dan disuruh turun oleh salah satu tentara Nazi tersebut.
Atami pun mengikuti perintahnya. Prajurit itu pun mengecek bawaan Atami, dan prajurit itu menemukan banyak emas di tas Atami. Atami menyuruh anjingnya pergi terlebih dahulu, namun prajurit itu salah besar telah menembak anjing kesayangan Atami. Dan tanpa aba-aba, Atami menancapkan pisau di kepala prajurit itu dan menghabisi seluruh prajurit dengan mudahnya. Fuck him up! Take your Tembakan itu terdengar oleh Kapten Bruno yang awalnya ia merasa Atami telah meninggal dan mengabaikannya, akan tetapi tembakan itu terdengar lagi sehingga Kapten Bruno berbalik arah bersama pasukannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan setibanya ia di sana, Kapten Bruno melihat pasukannya telah dibantai habis oleh seorang kakek-kakek tua yang ia anggap bukan siapa-siapa. Kemudian salah satu prajurit yang masih sekarat memberitahu Kapten Bruno bahwa kakek tersebut membawa banyak emas dan mengambil emas tersebut dari saku prajuritnya. Kapten Bruno yang tidak terima kemudian mengejar Atami. Kapten Bruno yang melihat Atami pun memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Atami. Atami yang merasa dirinya dalam bahaya pun memacu kudanya dan menghindari tembakan tank itu. Dari kejadian itu, syukurnya Atami tidak terkena tembakan sedikit pun, dan ia melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa langkah, kuda Atami menginjak ranjau, kemudian meledak, di mana ranjau tersebut telah dipasang oleh anak buah dari Kapten Bruno. Terlihat Atami yang masih selamat dalam kejadian itu, dan ia merasa sedih karena kuda kesayangannya mati akibat ledakan itu. Kapten Bruno yang sudah menduga hal tersebut pun menghampiri Atami, dan ia melihat Atami yang masih selamat dan mengumpulkan emas-emasnya yang berserakan di tanah. Dan Atami mengambil sebongkah batu, kemudian berdiri tegak di hadapan Kapten Bruno, seolah Atami tidak gentar dengan pasukan Nazi tersebut. Kapten Bruno yang melihat Atami yang masih bisa berdiri tegak pun menyuruh anak buahnya untuk bersiap menyerang Atami. Akan tetapi Atami dengan cepatnya melempar salah satu ranjau itu menggunakan batu yang ia genggam. Now. Kapten Bruno pun menyuruh anak buahnya untuk menembaki ke arah Atami bertubi-tubi. Atami pun melindungi diri menggunakan perisai Kapten Amerika yang ia gunakan sebagai alat pendulang emasnya. Kemudian Kapten Bruno menghentikan tembakannya dan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memastikan Atami telah tewas. Akan tetapi Kapten Bruno salah besar, di mana anak buah yang ia perintahkan meledak di hadapannya, yang di mana Atami berhasil melemparkan ranjau itu. Kapten Bruno yang masih penasaran pun memanggil lagi dua anak buahnya untuk mengecek kembali, namun naas, anak buahnya malah menginjak ranjau-ranjau itu. Kapten Bruno yang merasa kesal pun memerintahkan Wolf untuk menurunkan dua tawanan wanita yang akan digunakan sebagai tumbal anti ranjau mereka, karena ia tidak mau mengorbankan banyak prajuritnya lagi. Setelah itu, Kapten Bruno melangkah mendekat ke kuda milik Atami dan ia melihat kalung Atami yang terlepas. Karena Kapten Bruno yang tidak mau kehilangan Atami pun bergegas mengejar Atami. Kemudian Kapten Bruno mendapatkan perintah dari pimpinannya untuk kembali ke Jerman. Namun ia memilih untuk mengejar Atami dan ingin merebut emas itu dari Atami. Karena ia sadar setelah perang usai, emas itu dapat menyelamatkan hidupnya. Di sini kemudian Wolf mengatakan kepada Kapten Bruno, Atami merupakan tentara yang kejam dan telah membantai 300 tentara Uni Soviet seorang diri. Dan Atami juga dijuluki sebagai tentara immortal atau seorang yang abadi. Namun Kapten Bruno malah meremehkan perkataan Wolf dan tetap untuk memburu Atami. He was a Finnish commando, the most feared in his unit. He became a one-man death squad.
They gave him a name. They call him Koshai, the Immortal. Immortal. We are turning back. We are not turning back. Terlihat Atami yang sudah jauh dari tentara Nazi pun memutuskan beristirahat di sebuah mobil tentara Nazi yang hangus terbakar di sana. Atami terlihat mendapatkan banyak luka akibat tembakan tadi. Atami pun mengobati lukanya dengan lumpur dan alat seadanya. Tidak lama kemudian Atami mendengar rombongan tentara Nazi yang sudah dekat ke arahnya. Atami dengan tenang menunggu di bawah mobil, menunggu momen yang tepat untuk melarikan diri dari kepungan tentara Nazi tersebut. Namun para tentara Nazi membawa anjing pelacak untuk mencari keberadaan Atami. Di saat momen yang tepat, Atami menyelinap di bawah mobil tentara Nazi agar keberadaannya tidak diketahui. Setelah Atami berpindah dari satu mobil ke truk milik tentara Nazi, Atami pun menusuk tangki bensin truk untuk mengelabui penciuman anjing pelacak milik tentara Nazi. Namun salah satu tentara Nazi menyadari adanya tumpahan minyak, lalu berteriak. Gasoline! Semua pasukan seketika berhenti dan mencurigai bahwa Atami berada di sekitar mereka. Mereka kemudian mencari Atami. Atami yang sadar lalu keluar dari bawah truk dan berlari menyelamatkan diri. Wolf yang melihat Atami kemudian menembaknya dan mengenai kaki Atami. Namun Atami masih bisa berlari. Kapten Bruno kemudian memerintahkan untuk melepaskan anjingnya dan menyerang Atami. Di saat anjing itu yang akan menyerang Atami, Atami dengan beraninya membakar dirinya. Kapten Bruno kaget dengan keberanian Atami. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Atami. Atami kemudian berlari ke arah sungai di depannya dan melompat ke dalam sungai. Kapten Bruno dan pasukannya pun menunggu Atami, namun Atami tidak muncul ke permukaan. Kapten Bruno yang kesal pun memerintahkan 3 anak buahnya untuk turun ke sungai menggunakan skoci. Anak buah Kapten Bruno memberanikan diri untuk menyelam mencari keberadaan Atami. Namun tanpa diduga, Atami segera menikam prajurit itu, lalu menggunakan prajurit itu layaknya tabung oksigen penyelaman. Kemudian prajurit yang lain memberanikan diri menyelam kembali. Naas, ia juga mengalami nasib yang sama seperti temannya itu. Salah satu prajurit yang masih di atas koci pun tidak melihat tanda-tanda dari teman-temannya pun berniat kabur dari Kapten Bruno. Akan tetapi di sana Wolf langsung menembak prajurit itu. Kemudian Atami bergegas melarikan diri sembari menggendong salah satu mayat tentara Nazi tersebut sebagai tameng, yang dimana Wolf terus-terusan menembaki Atami menggunakan senjata mesin miliknya. Beruntungnya Atami dapat selamat dari serangan tersebut. Kapten Bruno kemudian melihat anjing kesayangan Atami dan ia mendekatinya. Di sana ia memiliki rencana untuk mencari Atami menggunakan anjing kesayangannya itu. Atami yang lolos dari serangan itu pun terus berjalan menuju kota untuk menukarkan emasnya. Di saat ia sudah sampai di kota terdekat, ia tercengang karena ia mendapati kotanya telah habis terbakar. Atami yang lelah pun memutuskan pergi lagi mencari kota terdekat di wilayah itu, hingga ia sampai di sebuah puing-puing pom bensin, dan ia memutuskan untuk beristirahat di sana. Tidak lama kemudian, Atami mendengar suara anjing kesayangannya. Ia memutuskan menghampiri suara anjing itu dan Atami bertemu kembali dengan anjing kesayangannya itu. Namun anjing kesayangannya itu telah diikatkan peledak oleh Kapten Bruno. Dengan cepatnya Atami langsung melemparkan bom itu, hingga Atami dan anjing kesayangannya terpental jauh dan menyebabkan Atami pingsan.
Sebangunnya Atami dari pingsannya, ia mendapati dirinya akan digantung. Atami hanya bisa melihat Kapten Bruno dan anak buahnya berada di depannya. Kapten Bruno merasa dirinya telah berhasil membunuh Atami pun kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Atami dan menyelipkan sedikit emasnya di saku Atami. Kemudian Kapten Bruno dan anak buahnya segera pergi dari sana dan melanjutkan perjalanannya kembali menuju Jerman. Yang tanpa diketahui oleh Kapten Bruno, Atami ternyata masih hidup dan berusaha keras untuk menyelamatkan dirinya dengan mengaitkan luka yang ada di pahanya pada sebuah besi yang ada pada tiang itu. Atami yang memiliki tekad yang kuat pun bertahan hingga pagi hari. Kemudian sebuah pesawat melintas yang membuat Atami terjatuh, yang dimana pesawat itu dikendarai oleh dua pilot tentara Nazi yang sedang mencari bahan bakar di sana. Salah satu pilot itu melihat Atami yang terbaring sambil terikat, berniat membunuhnya. Akan tetapi Atami berhasil menyleding pilot Nazi tersebut, yang menyebabkan pilot Nazi itu terjatuh sampai kepalanya terbentur batu hingga tewas. Kemudian Atami memukul pilot kedua menggunakan batu hingga pingsan. Atami kemudian duduk dan merenungi nasibnya karena emas yang ia dapat telah habis dirampas oleh Kapten Bruno dan anak buahnya. Atami kemudian melihat pilot itu masih hidup memiliki ide untuk menerbangkan pesawat dan mengejar Kapten Bruno. Sebelum Atami mengejar Kapten Bruno, ia terlebih dahulu mengobati luka-lukanya menggunakan bahan seadanya. Hingga pilot Nazi tersebut tercengang melihat kegigihan Atami. Kemudian Shin memperlihatkan rombongan Kapten Bruno yang akan menuju titik penjemputan. Akan tetapi salah satu truk yang di depannya berhenti akibat jalan yang mereka lalui terhalang oleh pesawat yang mendarat darurat. Kapten Bruno dan pasukannya pun mengecek keadaan dan salah satu anak buah Kapten Bruno yang membuka pesawat itu kaget melihat pilot pesawat itu dalam keadaan terikat. Yang dimana Wolf merasa heran karena tali yang digunakan mengikat pilot itu adalah tali miliknya. Kapten Bruno yang merasa panik memerintahkan prajuritnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian salah satu tawanan wanita yang bernama Anion memberitahu tentara Nazi bahwa mereka akan mati karena telah berani berurusan dengan Atami, sang legenda. Dan tiba-tiba What? kedua prajurit itu dihabisi oleh Atami. Kemudian Atami membekali para tawanan wanita dengan senjata rampasannya dan mengajak para tawanan wanita itu bekerja sama mengalahkan tentara Nazi. Lalu Atami pun mulai beraksi yang dimana Atami menyabotase salah satu truk yang membawa para tawanan wanita dan memberikan Anion mengendarai truk itu. Setelah itu Atami melompat ke tank agar dia bisa menghabisi Kapten Bruno. Kemudian terlihat Anion yang mendekati salah satu truk yang membawa prajurit pun. Para tawanan wanita menembaki seluruh prajurit hingga semua prajurit tewas. Kemudian Anion membunuh supir truk itu yang menyebabkan truk itu keluar dari jalur. Hal tersebut dilihat oleh supir tank dan memberitahu Kapten Bruno bahwa pasukannya telah dibunuh semua. Kapten Bruno yang tidak peduli pun menyuruh anak buahnya terus melaju dan jangan menghiraukannya. Yang tanpa disadari oleh Kapten Bruno, Atami telah berada di atas mereka. Di saat itu juga Kapten Bruno dan anak buahnya dibuat panik akibat Atami yang terus memukuli tank itu menggunakan alat tambangnya.
yang membuat Kapten Bruno memerintahkan Wolf untuk menghabisi Atami seorang diri. Wolf lalu keluar dari tank dan berkelahi melawan Atami hingga mereka berdua terjatuh dari tank. Pertarungan mereka berjalan cukup lama hingga Wolf dibuat tidak berdaya oleh sang legenda. Kemudian tidak lama, dua prajurit yang menggunakan motor menghampiri Atami. Akan tetapi Atami dengan tenangnya menunjuk mereka, yang membuat dua prajurit itu ketakutan dan kabur dari sana. Atami kemudian menaiki motor tersebut dan meninggalkan Wolf seorang diri di sana dan memberikan kesempatan kepada tawanan wanita untuk mengurusnya. Atami yang masih memiliki dendam terhadap Kapten Bruno pun menggeber motor itu dengan kecepatan penuh. Scene kemudian memperlihatkan Kapten Bruno yang sudah sampai di lokasi penjemputan dan ia telah ditunggu oleh atasannya di sana. Akibat ketamakan Kapten Bruno, ia dengan teganya membunuh satu-satunya anak buahnya yang tersisa. Kemudian ia dan atasannya segera menaiki pesawat dan akan meninggalkan tempat tersebut. Di saat pesawat itu yang akan lepas landas, Atami muncul dengan motornya dan menembaki pesawat mereka. Atami yang penuh tekad terus menggeber motornya dan menggunakan cangkulnya untuk mengaitkan dirinya ke pesawat sambil berteriak, "My trip, my adventure!" Pesawat yang dikendarai oleh Kapten Bruno berhasil lepas landas dan ia merasa telah berhasil lolos dari Atami. Kapten Bruno kemudian menanyakan keadaan atasannya karena ia sedikit terkena tembakan. Tidak lama kemudian Kapten Bruno mendengar sesuatu di belakang pesawat, namun atasannya mengatakan hal tersebut sudah biasa karena pesawat ini merupakan pesawat tua. Namun yang tanpa mereka duga, ternyata Atami berhasil meraih pesawat itu dan melubangi pesawat tersebut. Atami dengan sisa tenaganya berhasil melubangi pesawat itu. Akan tetapi Kapten Bruno yang menyadari ada kejanggalan di belakang memutuskan untuk mengecek keadaan di belakang pesawat. Dan tiba-tiba Atami langsung menyerang Kapten Bruno. Tanpa basa-basi, terjadilah baku hantam antara Atami dan Kapten Bruno. Atami dengan sisa tenaganya terus memberikan perlawanan terhadap Kapten Bruno, yang dimana dalam perkelahian tersebut terlihat Kapten Bruno lebih unggul dari Atami. Namun Atami dapat mengalahkan Kapten Bruno akibat dendam yang ia miliki dengan cara mengaitkan Kapten Bruno pada sebuah rudal balistik. Namun perjuangan Atami belum selesai, yang dimana atasan Kapten Bruno yang terkena tembakan tadi tewas akibat kekurangan darah, yang menyebabkan pesawat kehilangan kendali. Atami dengan cepat mencari parasut untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, Atami tidak menemukan satupun parasut di dalam pesawat, hingga Atami pasrah. Namun Atami dapat selamat dari kejadian itu, karena pesawatnya terjatuh di ladang gambut atau ladang yang penuh dengan lumpur. Kemudian terlihat Atami dengan motornya menuju kota dan menukarkan emasnya. Di bank tersebut tampak orang-orang dan teller bank itu tercengang melihat Atami dengan penuh luka memasuki bank itu dan mengeluarkan seluruh emas yang ia bawa. Tamat. Oke guys, itu tadi merupakan rangkuman cerita film Sisu. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Tama bawakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Duda Percaka.